kita bersatu, jadi kita tidak sendiri ya, bersatu dalam bentuk Satgas, Pak Bambang. Jadi Satgas COVID. Jadi pada waktu itu kita menginisiasi adanya misalnya pemeriksaan untuk laboratorium ya, laboratorium COVID itu sendiri, di mana pada masa itu sangat kekurangan, kita kesulitan untuk mengadakan lab itu siapa yang bisa, karena alatnya tidak ada, persyaratan dari laboratorium itu sendiri juga sulit. Akhirnya kita membuka salah satu lab di fakultas untuk memberikan pelayanan hal itu, dan itu menjadi kayak semacam backbone ya dari pelayanan tes COVID di daerah sini, di daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi itu yang salah satunya. Yang kedua misalnya pada saat terjadinya peningkatan tajam dari COVID itu sendiri, di mana luar biasa ada surge capacity, rumah sakit kehabisan ya, jadi meluap luar biasa, dan semua orang merasa sudah sulit untuk mau mengirim itu kemana. Nah, UGM bersama kita ini membuka shelter-shelter untuk rumah sakit lapangan, yang itu didukung dengan relawan yang kita rekrut, baik dari alumni ataupun dari adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Sekarang saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Ova Emilia, Magister Medis, SPOG, PhD. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, Pak Bambang. Ya, yang menarik adalah Fakultas Kedokteran di UGM ini digabung dengan kesehatan masyarakat dan keperawatan. Saya baru melihat satu ini. Apakah mungkin yang lain ada yang seperti itu juga, Prof? Ya, itu sebetulnya terjadi di tahun 2000. Mungkin 2017 ya kalau SK-nya. Tapi ini merupakan proses yang lama. Kalau trennya sebetulnya di berbagai universitas sangat bervariasi. Jadi kalau di Indonesia mungkin banyaknya adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, banyak yang seperti itu ya. Jadi menggabungkan klaster kesehatan menjadi satu entitas begitu ya. Kalau di luar itu macam-macam bentuknya. Ada yang sampai menggabungkan dengan mungkin ilmu-ilmu life science gitu ya, sehingga sangat lebar begitu. Tapi itu saya kira pilihan dari sisi manajemen universitas, tidak berkaitan dengan seberapa intens kita menggali keilmuan itu sendiri gitu ya. Jadi kenapa kok kita seperti ini kita melihat bahwa ke depan kita tidak bisa lagi bekerja dalam kotak-kotak silos gitu ya. Dan untuk itu kan kita memang di dalam WHO sendiri melihat bahwa profesi kesehatan itu ya harus bekerja sama, jadi interprofessional collaboration-nya harus kuat. Dan itu harus dimulai dari sejak pendidikan dalam bentuk interprofessional education. Bahkan dalam beberapa literatur juga praktis dibutuhkan bahwa kita ini bukan hanya multidisiplin tapi sudah transdisiplin, dan semakin ke sini kelihatannya membuktikan untuk hal tersebut dibutuhkan ya, baik secara praktis ataupun memang secara keilmuan. Ini sudah tidak bisa lagi kita hanya silo sendiri-sendiri seperti itu.
kelihatannya secara praktis lebih terlihat ketika penanganan pandemi COVID ya, Prof. Jadi kolaborasi dari keseluruhannya itu kelihatan sekali. Bagaimana, Prof? Betul. Betul sekali. Jadi dalam masa pandemi kemarin tampak sekali bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, sektor kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Pada saat kita bicara memerlukan untuk meningkatkan literasi publik, kita juga harus membutuhkan teman-teman komunikasi, tentang teman-teman visipol, bahkan teman-teman dari yang memang berkaitan untuk rekayasa pesan publik seperti itu ya. Belum lagi nanti kalau berkaitan dengan pengembangan alat-alat yang dibutuhkan yang memang pada waktu itu sangat kekurangan, sehingga kerjasama dengan teknik dan bidang-bidang lain itu sangat intens sekali. Iya, dan salah satu yang karya Universitas Gadjah Mada yang sangat dikenal adalah genus. Ya, itu seperti apa ceritanya, Prof? Iya, sebetulnya genus ini lahir karena memang ini bukan penelitian genusnya baru ada pada saat COVID ya. Saya kira Prof Kuat itu sudah mengembangkan artificial intelligence approach ini sejak lama, dan pada masa kemarin itu 2 tahun yang lalu sebetulnya dari tim Fakultas Kedokteran sedang membuat untuk TBC. Jadi membuat menggunakan artificial intelligence ini untuk mendetek TBC ya, adanya TBC, karena kita tahu kita kan negara dengan nomor 2 terbanyak ya untuk TBC di dunia. Nah, karena gara-gara pandemi ini, terus kemudian kan kesulitan untuk meneruskan. Yeah. Nah, mekanismenya ini kan sama dengan kalau misalnya kita bicara, TBC itu bakteri, ini adalah virus. Bagaimana ini mengidentifikasi, jadi konsepnya hampir mirip, tetapi menggunakan artificial intelligence ini untuk mendetek adanya volatil ya, compound ya, yang ditimbulkan karena infeksi virus itu. Jadi memang itu kerjasama yang luar biasa antara MIPA, Prof Kuat di sini yang telah mengembangkan sejak awal dengan tim dari FKKMK. Karena bikin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Jadi selain genus yang saya kira sempat cukup populer, mungkin ada lagi yang bisa diceritakan apa yang partisipasi dari FKKM, KMK, UGM. Ya, FKKMK. Jadi kami sih sebetulnya kalau di universitas kita bersatu, jadi kita tidak sendiri ya, bersatu dalam bentuk Satgas, Pak Bambang. Yeah. Jadi Satgas COVID. Jadi pada waktu itu kita menginisiasi adanya misalnya pemeriksaan untuk laboratorium ya, laboratorium COVID itu sendiri, di mana pada masa itu sangat kekurangan, kita kesulitan untuk mengadakan lab itu siapa yang bisa, karena alatnya tidak ada, persyaratan dari laboratorium itu sendiri juga sulit. Akhirnya kita membuka salah satu lab di fakultas untuk memberikan pelayanan hal itu, dan itu menjadi kayak semacam backbone ya dari pelayanan tes COVID di daerah sini, di daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi itu yang salah satunya. Yang kedua misalnya pada saat terjadinya peningkatan tajam dari COVID itu sendiri, di mana luar biasa ada surge capacity, rumah sakit kehabisan ya, jadi meluap luar biasa, dan semua orang merasa sudah sulit untuk mau mengirim itu kemana. Nanti UGM bersama kita ini membuka shelter-shelter untuk rumah sakit lapangan, yang itu didukung dengan relawan yang kita rekrut, baik dari alumni ataupun dari adik-adik mahasiswa. Dan ini sangat membantu sekali, karena paling tidak UGM itu menyiapkan sekitar 800-an bed ya, untuk
kegiatan rumah sakit lapangan ini tadi, sehingga sangat membantu dari penanganan itu. Yang lain adalah inovasi seperti misalnya untuk ventilator, terus kemudian juga untuk chamber ya, sampling chamber, kemudian alat-alat yang kaitannya dengan pelindung diri ya, apakah itu masker ataupun face shield ya, itu banyak juga dikreasikan oleh teman-teman ya. Yang lain kita dari awal juga menghimpun keterlibatan dari mahasiswa untuk literasi publik, dan ini modelnya macam-macam ya. Modelnya dengan kita website, dengan juga kita memberikan video, dan ini kita blast secara sistematis ya, dan itu sangat membantu sekali. Terakhir di fase-fase di mana setelah surgical ini turun, kemudian vaksin, kita juga berkontribusi banyak untuk itu. Bahkan kita menginisiasi mungkin satu-satunya nih drive-thru, vaksin drive-thru. Ya, yang awalnya kita bekerja sama dengan Sarjito, kemudian kita perluas dengan universitas, dan akhirnya bukan hanya untuk artinya sivitas kita, tetapi juga untuk publik. Dan itu hasilnya saya kira puluhan, bahkan mungkin mencapai 100.000 vaksinator ya, vaksin ya. Nah. Prof, sebelum kita bicara tentang vaksin, saya akan mundur sedikit mengenai tes COVID itu, yang PCR atau mungkin antigen dan sebagainya. Pertanyaan masyarakat adalah sebenarnya apa yang menyebabkan beda-beda harga itu? Kenapa itu? Ya. Kalau beda-beda harga mungkin nggak bisa komen ya, karena mungkin masing-masing mempunyai reagen. Ya, supply reagen, terus kemudian kitnya itu sendiri-sendiri, saya kira mereknya juga sendiri-sendiri. Kemudian juga efisiensi dari kan gini, itu kan nggak bisa satu-satu. Reagen itu biasanya dibuka untuk banyak. Nah, apabila misalnya satu reagen untuk 100, dia hanya memeriksa 3, berarti itu kan harganya menjadi sangat mahal. Itu yang menyebabkan kenapa kalau misalnya kalau misalnya cepat gitu ya, servisnya cepat, kenapa kok jadi lebih mahal? Ya, tapi saya kira ya itu mungkin hukum ekonomisnya juga ada ya mungkin ya. Permintaan dan supply. Ya, terima kasih. Jadi mungkin pemerintah harus mencari skema atau model yang paling murah gitu ya. Betul. Dan Jinos itu adalah jawaban yang paling merakyat. Ya. Baik, Prof. Sekarang kita bicara soal vaksin. Ini kan sampai sekarang kan yang masih menjadi pembicaraan kan vaksin ketiga yang disebut booster. Apakah itu memang diperlukan, Prof? Oh ya. Sebetulnya ide tentang booster itu berkaitan dengan memang belum adanya kepastian ya. Jadi dalam pandemi ini, karena ini suatu virus baru, jadi misalnya mekanisme perlindungan kepada orang itu pun menjadi sesuatu hal yang masih perlu diteliti. Nah, yang jelas-jelas dilihat bahwa orang yang sudah tervaksinasi ternyata dia mempunyai efek protektif ya. Protektif untuk dia terkena, atau apabila dia terkena, dia kemudian juga akan mengalami misalnya penyakit COVID yang less severe ya, yang tidak terlalu berat gitu ya, berat. Nah, kenapa kok diminta untuk vaksin ketiga? Karena kita juga belum tahu batas proteksi itu sampai seberapa, itu kan kita belum tahu tuh.
itu masih tetap diteliti, sehingga apabila diberi vaksin itu adalah sesuatu tambahan untuk tingkat level imunitas, dan itu tidak ada ruginya. Jadi itu menguntungkan kalau punya uang. Ya, Betul. Jadi saya kira kalau punya uang, karena itu tidak ada ruginya. Jadi karena kita sendiri belum tahu untuk sampai batas berapa sih antibodi itu bisa memprotek orang untuk tidak terkena. Nah, itu karena ini memang betul-betul hal baru, kita semua masih bertanya, dan saya sudah cek di jurnal juga belum menyebutkan definite number-nya. Jadi kalau pemerintah kebijakannya memberikan gratis kepada yang risikonya tinggi, yaitu para lansia. Ya, itu saya kira sangat tepat sekali ya, karena yang paling berisiko ya, jadi yang diinginkan. Ya, Prof, sekarang pindah ke vaksin untuk anak-anak. Dulu awal-awalnya pemerintah tidak mentargetkan anak-anak. Sekarang umur 12 anak-anak sekolah divaksin, dan sekarang justru sampai usia sampai di bawah 12 sekarang juga divaksin. Sampai itu 6. Seperti apa? Sementara kan pandemi sudah mulai melandai ya. Apa masih perlu? Ya, itu prinsip pencegahan. Kembali dikatakan bahwa ini karena kita uncertainty, itu kita nggak bisa mengestimasi sesuatu perlu atau tidak. Nah, sama dengan konsep dari kesehatan dan kedokteran, mencegah itu lebih penting ya, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan daripada mengobati. Sama seperti dengan model-model vaksinasi untuk banyak penyakit di Indonesia. Walaupun mungkin dari sisi jumlahnya sudah semakin sedikit, tetapi kalau belum disebut sebagai tempat yang bebas akan infeksi tersebut, maka program vaksinasi ini merupakan program yang kalau kita lihat jangka panjang dan mencegah untuk memproteksi anak-anak itu sendiri. Nah, kenapa di awal kok tidak? Yang vaksinnya aja belum cukup, belum ada. Sehingga kita memang berpikirnya bukan hanya siapa yang perlu, tetapi juga melihat skema supply dan demand di level negara. Kalau misalnya ada, saya kira anak-anak itu akan sangat memprotek ya, mencegah untuk kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Begitu Pak Bambang. Ya. Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Profesor Ova Emilia. Iya. Kalau nyebut gelar panjang takut salah. Ya. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan sekali lagi terima kasih, sukses terus, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sami-sami, Pak Bambang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Matur nuwun sangat. Matur nuwun.